Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan memaparkan terkait hasil diskusi kami untuk mini project jaringan komputer dengan judul Building an IP Scanner Tool for Network Reconnaissance Using SCAPI with Python. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Selanjutnya saya akan memaparkan terlebih dahulu terhadap apa itu Network Reconnaissance. Network Reconnaissance adalah proses pengumpulan informasi dan pemetaan tentang jaringan komputer dan sistem yang terhubung ke dalamnya. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memahami infrastruktur jaringan, mengidentifikasi sasaran potensial, dan mencari celah keamanan yang mungkin dieksploitasi. Program ini kami buat dengan menggunakan bahasa pemrograman Python, dengan menggunakan library, SCAPI, dan socket untuk melakukan beberapa tugas terkait analisis jaringan yang disebutkan dalam Network Reconnaissance. Untuk lebih jelasnya, pertama di sini terdapat import library. Import library ini yaitu pada library SCAPI dan socket. SCAPI adalah library yang digunakan untuk membangun, mengirim, dan menganalisis paket jaringan. Sedangkan socket adalah library yang digunakan untuk mengakses koneksi layanan jaringan seperti DNS dan mengelola koneksi jaringan. Selanjutnya, kita akan membuat paket jaringan. Fungsi untuk membuat paket jaringan ini, kami menggunakan create packet. Digunakan untuk membuat paket jaringan dengan menggunakan IP sebagai layer network dan TCP sebagai layer transport. Paket yang dibuat memiliki alamat tujuan, yaitu pada DST sama dengan target underscore IP, dan di port sama dengan 80 ini sebagai port standar, atau port tujuan. Port 80 kami gunakan karena port 80 adalah port standar untuk protokol HTTP. Selanjutnya, fungsi untuk mengirimkan paket. Fungsi untuk mengirimkan paket, yaitu fungsi send paket, digunakan untuk mengirimkan paket yang dibuat menggunakan fungsi create paket sebelumnya. Fungsi SF1 dari library SCAPI digunakan untuk mengirimkan paket dan menerima responnya. Parameter timeout menentukan waktu maksimum untuk menunggu respons dalam detik. Fungsi ini mengembalikan respons yang diterima. Selanjutnya, ada fungsi untuk menganalisis respon paket, yaitu analyze response. Fungsi analyze response digunakan untuk menganalisis respon paket yang diterima. Jika respon tidak kosong, maka akan dicetak informasi paket seperti alamat IP sumber, yaitu SFC, alamat IP tujuan, yaitu DST, dan juga TTL time to live. Jika tidak ada respon yang diterima, maka akan dicetak pesan no response receive. Selanjutnya, mendapatkan nama layanan berdasarkan port dengan fungsi get service name port. Fungsi get service name digunakan untuk mendapatkan nama layanan berdasarkan nomor port. Fungsi socket get served by port dari socket digunakan untuk mendapatkan nama layanan yang terkait dengan nomor port yang diberikan. Jika tidak ditemukan nama layanan, maka akan dikembalikan string yaitu unknown. Selanjutnya, memeriksa keterbukaan port dengan check open port. Lalu, digunakan untuk memeriksa keterbukaan sebuah port pada target IP yang diberikan. Fungsi ini membuat paket IP dan TCP dengan menggunakan IP tujuan dan port yang diberikan. Paket tersebut dikirimkan dan responnya diterima menggunakan fungsi SF1. Jika respon tidak kosong dan memiliki layer TCP dengan flag SA atau SYN8, maka port dianggap terbuka. Fungsi get service name digunakan untuk mendapatkan nama layanan berdasarkan port yang ditemukan. Pesan yang sesuai akan dicetak tergantung status keterbukaan port. Selanjutnya, mendapatkan nama host berdasarkan alamat IP dengan fungsi get hostname, IP address. Digunakan untuk mendapatkan nama host berdasarkan alamat IP, fungsi socket by host. Fungsi socket get host by address digunakan untuk mendapatkan nama host yang terkait dengan alamat IP yang diberikan. Jika tidak ditemukan nama host, maka akan dikembalikan string unknown. Selanjutnya, mendapatkan nama host dari paket-paket. Fungsi get hostname from packets digunakan untuk mendapatkan nama host dari paket-paket yang diberikan. Fungsi ini menerima daftar paket dan melakukan iterasi melalui setiap paket. Jika paket memiliki layer IP, maka alamat IP sumber dari paket tersebut diekstraksi dan digunakan untuk mendapatkan nama host menggunakan fungsi get hostname. Nama host yang ditemukan ditambahkan ke dalam daftar hostnames. Daftar hostnames akan dikembalikan sebagai hasil. Lalu terdapat main function. Pada main function ini, terdapat port-port yang diberikan. Fungsi main adalah fungsi utama dari program. Pada bagian ini, sebuah daftar ports yang berisi nomor-nomor ports akan diperiksa di inisialisasi, dan program ini akan terus meminta alamat IP target dari pengguna menggunakan fungsi input. Jika pengguna memasukkan exit, program akan berhenti. Jika tidak, program akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu membuat paket menggunakan fungsi create paket, lalu mengirimkan paket dengan menggunakan fungsi send paket, menganalisis respon dengan menggunakan fungsi analyze respon, dan mencari tahu nama host dengan menangkap 10 paket menggunakan fungsi sniff, dan mendapatkan nama host dari paket-paket tersebut menggunakan fungsi get hostnames from packets. Lalu selanjutnya melakukan looping melalui daftar ports dan memeriksa keterbukaan setiap port menggunakan fungsi check open port. Selanjutnya mencetak informasi port yang ditemukan. Selanjutnya menjalankan main function. Pada saat menjalankan main function ini akan dijalankan hanya jika script ini dieksekusi secara langsung, bukan diimport secara modul. Berikut hasilnya ketika dijalankan.
Nanti program akan meminta target IP address, kita bisa masukkan misalnya chiefs.tel.ac.id atau IP address lainnya misalnya 888 untuk Google. Lalu selanjutnya ada target IP, informasi terkait paket itu source IP, destination IP, dan TTF. Lalu selanjutnya kita akan menangkap 10 nama host dan akan ditampilkan sebagai berikut. Lalu selanjutnya ada port information. Apabila port terbuka, maka akan tertulis open. Apabila tertutup, maka ditulis port 25 close, begitu misalnya. Lalu enter target IP address. Apabila kita mau apabila program meminta inputan lagi dan kita ingin berhenti, maka kita mengetikkan exit dan program akan otomatis terhenti. Sekian penjelasan dan pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.